wabarakatuh. Hai juara Posi. Nah, sesuai dengan judulnya nih, podcast kita hari ini yaitu 15 menit lebih mengenal Posi. Nah, sebelum kita memulai, sini saya mau memperkenalkan diri, yaitu saya Una yang akan memandu acara podcast hari ini. Nah, di sini kita sudah mengundang tamu narasumber kita dari tim Posinya sendiri. Nah, kita sambut tim Posi kita yang akan menyelidik lagi lebih dalam mengenai Posi. Oke, selamat datang Kak Indah. Halo. Say to hello kepada juara-juara Posi kita. Hai juara Posi. Oke, nah untuk memulainya, boleh dong perkenalkan diri ini dulu. Boleh Kak Indah ini apa dan siapa nih di Posi ini? Oke, dipersilakan kepada Kak Indah. Halo, nama saya Indah. Kalian bisa panggil saya Indah. Iya dong, namanya Indah. Nah, saya di sini adalah salah satu timnya Posi. Jadi, ya sedikit banyaknya saya bisalah menjelaskan selama 15 menit ke depan lebih mengenal tentang Posi. Oke, baik. Itu dia Kak Indah. Cantik ya, cakep. Alhamdulillah. Kak Una juga cakep kok. Aduh, udah stop deh. Oke, nah ini para juara Posi ini mungkin ya sebagian masih ada yang belum mengerti nih, atau belum paham, ataupun belum mengenal terlalu dalam nih mengenai Posi. Nah, untuk yang pertama nih ya, sebenarnya Posi itu apa sih, Kak? Nah, Posi sendiri itu Kak adalah lembaga pelatihan olimpiade terbesar di Indonesia. Wah, tepuk tangan dong. Berarti Posi itu termasuk yang terbesar ya? Benar. Wah, good. Karena Posi itu memberikan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak yang ingin mengikuti olimpiade atau kompetisi sains itu dari Posi gitu. Kayak Posi itu memberikan fasilitas pelatihannya gitu kepada mereka. Jadi kita juga akan menghadirkan pelatih-pelatih yang langsung pernah memiliki pengalaman juara KSM. Oke, berarti Posi ini memiliki peran penting, peran besar ya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia nih. Berarti mulia banget dong ya Kak Posi. Mulia banget, Posi itu mulia banget membantu para peserta didik untuk meningkatkan kualitas pendidikan belajar mereka. Oke, menarik ya. Nah, ini sebelum lanjut lebih dalam nih, saya nih pengen tahu visi misinya Posi nih. Nah, sehingga memiliki niat paling mulia seperti itu, tentu misi dan visinya tuh menunjang banget dong. Coba deh Kak, apa tuh visinya? Nah, visi dari Posi itu adalah Posi ingin mencetak seorang ahli di bidangnya yang berprestasi dengan memberikan fasilitas pendidikan yang unggul dan canggih. Jadi Posi itu ingin membuat atau menjadikan para peserta didik dari Jawara Posi ini menjadi ahli dalam bidangnya, dalam bidang geografi, biologi, fisika, ekonomi, matematika. Jadi mereka bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas nantinya ke depan. Oke, berarti untuk visinya sendiri itu Posi ini pengen anak-anak Indonesia itu ahli, profesional di bidang sains ya terutama ya. Waduh, mantap sekali, mantap. Aduh. Nah, kita lanjut ke misinya Posi. Silakan Kak, apa nih misinya Posi? Nah, visi Posi ini ada 4. Yang pertama itu adalah mengadakan pelatihan guna membangun SDM yang berlandaskan iman dan takwa serta profesionalisme. Nah, pelatihan pertama yang dibuat Posi ini itu diberikan kepada internalnya dulu. Jadi Posi harus memberikan pelatihan yang benar-benar bagus sebelum dia memberikan pelatihan kepada para peserta didik. Artinya Posi ini sebelum mencetak ilmuwan-ilmuwan muda, sebelum itu semua terwujud, artinya dari internalnya dulu ya dibangun SDM-nya. Oke, untuk yang misi yang keduanya Kak. Nah, untuk misi yang kedua, ini Posi mengadakan kompetisi dan pelatihan yang transparan, yang berkualitas. Oke. Jadi seperti kayak sekarang nih, kita kan ada pelatihan yang
sedang berjalan seperti KSMO. Nah, KSMO ini akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni minggu ini ya. Nah, dan untuk minggu depannya lagi itu ada ONN Season 2 dan IOS. Nah, jadi POSI ini hampir tiap minggunya melakukan kompetisi-kompetisi terus. Itu bertujuan untuk mengasah terus kemampuan sainsnya para jawara POSI. Karena kita tahu ya, sekarang kan lagi corona seperti ini Kak, COVID kan, sekolah juga masih daring. Nah, mirisnya itu karena sekolah masih daring ini, itu yang ngerjakan tugas-tugas sekolah itu bisa jadi bukan anaknya, tapi orang tuanya, kakaknya, abangnya. Jadi si anak jadi nggak tahu apa-apa dong, bener ya? Benar. Nah, jadi dengan kita memberikan kompetisi-kompetisi yang terus-menerus seperti ini, itu kan satu, orang tuanya juga akan terpicu gitu untuk membuat anaknya ini mengikuti olimpiade. Jadi selain mereka dari daring itu membahas teori-teori, pembahasan dari buku aja gitu kan. Nah, orang tua juga bisa mendorong anak ini mengikuti olimpiadenya kita, kompetisinya kita, karena soal-soalnya juga hot banget. Waduh, cakep ya berarti ya. Berarti untuk juara-juara POSI sudah tahu nih dong ya, untuk kompetisi-kompetisi yang akan diadakan POSI. Jadi ini buruan deh daftar ya, daftar. Bener banget. Coba deh Kak dipromosikan untuk event-event POSI ini supaya niatnya POSI ini, impiannya POSI untuk mencetak ilmuwan muda ini supaya berjalan dengan baik nih. Benar, ya. Harus mengadakan kompetisi. Oke Kak, boleh di. Nah, untuk KSMO-nya sendiri itu kan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni minggu ini 2021. Untuk pendaftarannya, untuk yang gratisnya kita sudah close. Tapi sekarang jangan khawatir, kita sudah buka pendaftaran yang premiumnya. Nah, pendaftaran premium ini bisa dilakukan di member area langsung. Kalau kemarin kan kita bukanya dari Google Form. Nah, sekarang kita sudah bisa buka di member area, jadi bisa daftarnya melalui member area. Nah, dan jangan khawatir juga, di KSMO ini kan ada beberapa bidang. Jadi sekarang POSI udah bisa membuka pendaftaran untuk 3 bidang dalam satu akun Kak. Jadi kalau misalnya kakak pengen ikut kompetisi POSI dan kakak tuh gak pengen ikut matematika aja, kakak juga pengen coba kemampuan kakak di fisika atau biologi gitu. Jadi kakak bisa tahu sebenarnya kakak unggulnya di mana gitu kan. Nah, kakak bisa ambil 3 bidang. Artinya untuk juara-juara POSI sekarang ini bisa memilih lebih dari satu ya. Bener. Artinya mereka lebih ini ya, lebih bisa mengeksplor. Bener. Ya kan, lebih mengeksplor kemampuan mereka di mana aja nih di bidang sains. Oke. Nah, itu untuk misi yang keduanya. Iya. Nah, selanjutnya untuk misi yang ketiga apa tuh? Nah, untuk misi yang ketiga itu POSI memberikan seorang pelatih yang benar-benar memiliki pengalaman memberikan pengajaran kepada anak-anak olimpiade atau anak-anak kompetisi sains dan yang memiliki pengalaman juara KSN. Oke, itu tadi misi POSI yang kedua. Nah, untuk misi POSI yang ketiga apa itu Kak? Untuk misi POSI yang ketiga itu adalah menyediakan pelatih yang berkualitas yang memberikan konten pembelajaran yang baik, terus dengan kualitas yang canggih, teknologi yang canggih maksudnya, agar bisa memberikan pendidikan yang baik. Artinya gini dong, POSI menyediakan materi-materi soal yang terbaru tentunya, Benar. yang berkualitas. Benar banget, bagus. Dan untuk misi POSI yang keempatnya apa Nah, tuh, untuk misi yang ketiga ini dulu Kak, kan kita menyediakan pelatihan. Nah, pelatih yang kita sediakan ini adalah pelatih-pelatih yang berpengalaman mengajar siswa-siswi olimpiade dan kompetisi sains, serta mereka memiliki pengalaman juara KSN. Oke. Nah, terus untuk misi yang keempat itu meningkatkan kerjasama antar lembaga pendidikan untuk prestasi yang lebih baik.
Oke, nah sejauh ini POSI sudah bekerja sama dengan lembaga pendidikan apa aja nih Kak? Nah, itu saya contek sedikit ya Kak, karena Oke. saya takut salah sebut lembaga kan berbahaya disilakan. juga. Iya bener juga. Oke. Mana tahu nih ini salah satu termasuk Ada sekolahnya lembaga kalian juga teman-teman gitu juara ya, POSI benar. ya kan? Nah, ternyata Kak, sudah banyak banget lembaga-lembaga pendidikan yang telah menjalin kerjasama dengan POSI. Ini saya lihat daftarnya ternyata sudah ada 84 sekolah. Maksudnya 84 lembaga termasuk sekolah ini. Oke. Lumayan ya. Nah, yang Lumayan. pertama itu adalah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan atau LPMP Sumut. Yang kedua itu ada Dinas Pendidikan Serdang Bedage, terus Dinas Pendidikan Deli Serdang, Dinas Pendidikan Kota Binjai, Dinas Pendidikan Sumut, Dinas Pendidikan Langsa, Dinas Pendidikan Tanjung Balai, Dinas Pendidikan Aceh Selatan, Dinas Pendidikan Padang Lawas, SMA Negeri 1 Medan, SMA Negeri 2 Medan, SMA Negeri 3 Medan, SMA Negeri 4 Medan, SMA Syafiatul Amaliyah Medan. Ini mau dijawabin semua gitu atau gimana Pak? Stop dulu deh. Berarti ini bukan hanya sekedar lembaga ya. Bener. Artinya sekolah iya, Iya. pemerintahan juga iya Bener ikut banget. serta dalam menunjang keberhasilan pendidikan di Indonesia. Artinya pemerintah ikut serta bekerja sama dengan POSI ini. Benar. Benar ya Kak? Nah tadi itu sudah jelas ya untuk visi misinya POSI. Nah tadi saya sudah menangkap ada di misi yang pertama mengenai pengembangan SDM dari internalnya POSI sebelum merambah pengembangan sumber daya manusianya ke anak-anak Indonesia. Benar ya. Nah jadi ini apa sih kebiasaan-kebiasaan POSI untuk tim POSI-nya sendiri gitu yang dikembangin seperti culture-nya atau core value-nya. Coba dong Kak dijelaskan. Berarti ini benar-benar dikupas ya untuk Bener. internalnya juga. Bener banget. Mana tahu nih buat juara POSI bisa diterapkan, bisa Harus ya, harus karena ini bermanfaat banget. Nah, untuk culture-nya POSI itu ada SAHID namanya Kak. ya, SAHID itu adalah singkatan dari S-nya Service Excellence, service excellent. A-nya ada Agile, Agile. lincah, terus H-nya adalah Happiness. Jadi karyawan POSI itu selain harus Service Excellent, harus lincah, harus happiness juga, harus bahagia. Jadi kalau udah nggak bahagia nanti akan berpengaruh kepada para peserta didik juga kan. Terus yang keempat adalah improvement. Jadi POSI harus melakukan perubahan-perubahan baru, pembaharuan-pembaharuan baru. Jadi apa yang salah dari sebelumnya harus terus diperbaiki, harus cepat. Terus yang kelima adalah Disiplin. disiplin. Iya benar. Ya. Nah, disiplin ini kita harus bisa menerapkan itu baik dari disiplin waktu, disiplin kita memberikan informasi kepada jawarannya POSI, apalagi setelah event masalah pengumuman. Itu yang ditunggu-tunggu banget kan. Nah, jadi kita harus disiplin banget sama waktu untuk bisa menginformasikan kepada jawarannya POSI. Nah, selanjutnya ada core value-nya juga, nilai-nilai yang memang harus ditumbuhkan dalam diri karyawannya POSI. Itu ada namanya FOSFAT. Nah, F pertama itu adalah fast, cepat, dimana karyawan POSI itu memang harus cepat. Pelayanannya cepat, terus bekerjanya juga harus cepat. Terus yang kedua itu O-nya adalah outstanding. Jadi karyawan POSI itu harus di atasnya excellent, luar biasa. Harus menjadi luar biasa sebelum luar biasakan para peserta. Terus yang ketiga adalah S. S pertama itu adalah spirituality. Nah, jadi karyawan POSI ini memang harus dituntut menjadi orang yang spiritual. Oke. Karena harus seimbang kan Kak antara dunia dan akhirat. Ya benar banget. Nah, yang S yang kedua itu adalah sinergi. Jadi antara tim POSI yang di operasional dengan tim POSI yang di marketing, tim POSI yang di divisi lain itu harus saling sinergi, harus saling bersatu. Karena
tim POSI ini adalah satu kesatuan untuk membentuk generasi muda yang lebih baik lagi. Terus yang fosfat F selanjutnya adalah fun. Jadi di POSI itu harus fun. Kita itu nggak boleh merengut aja. Jadi kalau misalnya tim-tim POSI ada yang kelamaan pakai masker, itu dicurigai sih. Oke. Sepertinya dia sedang ada masalah gitu. Jadi kan kalau dia murung, dia akan mempengaruhi teman-teman yang lain. Bener ya? Benar banget. Iya, mohon maaf untuk teman-teman yang lain. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Teguran keras ya. Nah, untuk selanjutnya adalah fosfat A. Selanjutnya adalah adaptation. Nah, jadi karyawan POSI itu harus bisa beradaptasi, mudah beradaptasi. Nah, beradaptasi di sini adalah maksudnya beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru yang dilakukan oleh POSI, baik kompetisi-kompetisi barunya, sistem-sistem barunya gitu. Nah, selain kita harus cepat, kita harus bisa cepat beradaptasi juga gitu kan, Kak. Ya, benar. Nah, selanjutnya adalah T. T yang terakhir ini adalah trustworthy. Nah, kita harus bisa menjadi yang terpercaya. Kita harus bisa memberikan kepercayaan juga kepada lembaga-lembaga pendidikan, kepada para peserta juga, kepada jawara POSI juga. Pokoknya semuanya itu bersinergi lah, Kak. Berarti ini komplit banget ya untuk kebiasaan budayanya POSI sendiri. Artinya Bener. di sini saya juga mengharapkan ada kekonsistenan ya di sini untuk menerapkan kebiasaan-kebiasaan tersebut ya. Bener ya, Kak? Bener. Oke. Nah, sebelum nih menelusuri lebih dalam lagi mengenai POSI, ini juara POSI ini udah tahu belum sih slogannya POSI ini? Nah, kalian tahu nggak sih slogannya untuk POSI apa? Boleh dong Kak sharing nih, bisa kita terapkan nih. Oke, coba dari Kakak dulu. Slogannya Oke. POSI bagaimana? Nah, biasanya slogan POSI itu adalah fokus hebat juara. Jadi Oke. setiap kita sebut POSI, jawabannya adalah fokus hebat juara. Oke, kita terapkan ini ya Kak. Oke. Dari saya dulu atau Kakak dulu yang menyebutkan POSI-nya? Boleh dari kakak, saya sebutkan ininya. Oke. 1, 2, 3. POSI Fokus hebat juara. Oke, cakep Itu ada ya artinya slogannya. dong, Kak. Fokus itu. Boleh dong di sharing, oke? Nah, fokus itu tim POSI ini harus fokus pada kekuatan. Oke. Fokus pada tujuan kita untuk memberikan yang terbaik. Dan hebat, kita itu harus menghebatkan diri kita dan orang lain. Orang lain di sini adalah tentunya jawara-jawara POSI, siswa-siswi Indonesia. Dan fokus hebat juara. Nah, kita harus bisa menjadi juara untuk diri kita sendiri juga dan juara untuk orang lain juga. Oke, berarti memang benar-benar terniat deh ini POSI ya dalam membangun pendidikan yang berkualitas. Nah, kita lanjut nih ya untuk pertanyaan selanjutnya, yaitu inti nih. Inti dari perjalanan POSI untuk ke 5 tahun ke depan, supaya juara POSI juga tahu nih. Sebenarnya boleh dong di sharing untuk apa sih rencana 5 tahun POSI ke depan? Nah, rencana 5 tahun POSI ke depan adalah POSI bisa menjadi lembaga pendidikan yang terpercaya di Indonesia. Terus yang kedua, POSI bisa menjadi solusi bagi anak-anak siswa-siswi Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang lebih bagus dan lebih berkualitas lagi. Dan yang terakhir adalah POSI akan terus memberikan fasilitas-fasilitas yang berkualitas, yang terbaik untuk menunjang pendidikan siswa-siswi Indonesia. Oke, berarti ada fasilitas yang terupdate di situ. Ada. Nah, untuk contohnya apa ya Kak? Nah, yang udah disediakan sama POSI fasilitas selain tersebut. kompetisi dan olimpiade yang kita selenggarakan, Iya benar. nah kita itu ada fasilitas buku juga, Kak. Wah, ini tebel banget ya Kak bukunya ya. Banget dong. Ini buku apa nih? Buku biologi, Kak. Science Competition Workbook. Oke. Nah, di sini adalah berisi tentang soal-soal latihan serta pembahasannya juga, serta space untuk para jawara POSI bisa coret-coret. Dari mereka bisa latihan
Terus bisa ngasih jawabannya juga di sini. Jadi nggak perlu lagi ada buat kertas coret-coret, terus kertasnya terbuang jadi bungkus cabai mamanya. Waduh. Pas udah mau mendekati hari event, mau belajar, catatannya hilang. Aduh. Jadi di sini tuh udah lengkap banget sih. Berarti mewakili banget nih fasilitas yang update. Bener ya, dalam bentuk Jadi buku. soal-soalnya ini juga update banget. Coba deh Kak, boleh nggak dipegang? Oke, berarti Itu ini yang ya. SCW Biologi SMA. Nah, ini ada yang IPA untuk SMP-nya. Ini sedikit lebih lebar ya. Ini untuk Iya, yang SMA benar. dan itu untuk yang SMP. Oke. Nah, itu sama juga ya, Kak? Sama Untuk juga isinya. untuk isinya ada soal dan pembahasan serta space untuk mereka bisa coret-coret juga. Oke. Berarti gini ya. Jadi ini saya lihat dari setiap soal ada space atau catatan untuk juara posi isi. Benar. Atau seperti ini. Sebelum melihat ini ada bab pembahasan, saya lihat di sini kan. Iya. Ada bab pembahasan, artinya sebelum juara posi melihat jawabannya, artinya mereka bisa menuliskan dulu di sini jawabannya Benar. sendiri. Jadi ya, benar. mereka nggak langsung yang soal dan pembahasan tidak. Oke, Jadi ya. mereka harus berusaha dulu mencari jawabannya. Setelah itu bisa mereka koreksi. Koreksi, iya benar, ke bab pembahasan. Benar banget. Waduh, ini bagus banget berarti bukunya ya, Bagus bisa banget. dipakai Jadi untuk kalau, pelatihan. Sebenarnya kan Kak, kalau saya pelajari juga soal-soalnya kan, saya juga sudah pasti lihat dong soal-soalnya Iya, gitu benar. gimana kan. Itu kalau saya bandingkan dari saya sekolah zaman dulu nih, saya sekolah dulu, itu soal-soalnya jauh banget berbeda. Jauh banget. Jadi kayak memang mungkin terkhusus ya untuk soal-soal olimpiade ini memang harus lebih panas gitu kan daripada yang kita belajar di sekolah. Iya, Jadi benar. memang lebih tertantang dan terlatih banget sih. Jadi soal-soal ini kalau untuk para jawara posi ini ingin latihan sebelum mengikuti event dan mereka nggak sempat ikut pelatihannya dari posi, mereka bisa latihan dari buku ini. Oke, artinya untuk soal dan pembahasan di sini berarti ini sudah yang terupdate-nya. Banget, Terupdate karena kita banget. langsung ambil silabusnya ini silabus dari KSN. Oke, berarti memang ASN. berarti posi ini memang terniat banget ya. Banget dong Kak, namanya juga ingin memberikan kualitas yang terbaik kan untuk siswa-siswi dan pendidikan di Indonesia. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk posi, luar biasa. Slogannya dong Kak, posi Fokus, hebat, juara. Semakin panas ya Kak. Oke Kak, ini untuk pertanyaan yang terakhir. Kita agak sedikit santai. Oke lah kalau begitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, ini bisa digambarkan ini. Apa yang harus saya Posi gambarkan? kalau dalam wujud superhero, Posi Superhero. itu mau ambil karakter apa nih? Dalam wujud superhero ya. Kalau dari saya, Posi itu seperti Thor. Thor Iya. yang bawa palu-palu itu kan ya? Iya, yang bawa palu itu. Berarti Posi bawa palu dong. Iya, tapi beda. Palunya Posi ini beda. Oke, apa tuh Kak, sharing dong. Palunya Posi ini adalah visi dan misinya Posi. Waduh. Jadi Posi sebagai Thor-nya dan visi misinya itu adalah palunya. Dimana Posi itu akan menggebrak pendidikan Indonesia, menggerakkan pendidikan Indonesia ini menjadi lebih baik lagi dengan kompetisi-kompetisi dan pelatihannya. Waduh, cakep. Semoga ini ya Kemendikbud bisa ngelihat podcastnya kita, bisa ngelihat pendekatan Posi ini gimana, mendalami Posi ini gimana, sehingga kita segera digandeng nih dengan Kemendikbud. Waduh, lebih banyak lagi menanamkan palu-palu Posi ini ya. Harus. Semakin besar Posi nanti kita akan buat Kak tuh cabang-cabangnya kan. Jadi kita bisa buat pelatihan langsung, karena sebelum kita ke online ini, sebelum adanya corona, Iya. Posi itu memang terjun langsung Kak ke lapangan. Jadi Terjun siswa-siswi langsung. yang ikut kompetisi juga langsung. Dan banyak banget peserta dari kompetisinya Posi ini yang merindukan masa-masa itu. Oke. Jadi
si superhero si Thor ini. Iya. Semoga lebih menggebrakkan lagi nih. Benar. Semangat muda Benar para siswa-siswi Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar tapi di Benar. pelosok-pelosok ya kan Kak, supaya untuk sistem pendidikannya pun lebih baik. Semoga pemerintah lebih memperhatikan itu semua. Benar. Dan juga bisa bekerja sama dengan kita untuk lebih menciptakan kualitas pendidikan yang luar biasa, setara dengan sistem pendidikan di luar negeri sana. Benar ya Kak? Benar. Kalau bisa nih POSI bisa go internasional. Amin. Bisa mengadakan kompetisi se-Asia ASEAN. Tenggara. Amin ya Allah. Bisa Amin. membuka cabang di Singapura, Amin. Malaysia. Benar ya Kak? Amin. Waduh, itu luar biasa, nggak kebayang. Harapan dong ya, banget Kak. sih itu. Luar biasa. Oke, jangan lupa juga untuk mengingatkan para juara POSI untuk tetap menjaga kesehatannya, mengikuti protokol kesehatan. Dan kemudian ini untuk sekedar informasi, kita akan update podcast kita seminggu 2 kali. Dan para juara POSI jangan lupa untuk komen, like, share, and Subscribe. Oke, podcast kita. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti. Slogannya POSI, POSI, fokus.